Assalamualaikum, selamat pagi Aga Karima pemirsa. Seputar ID Sulsel kembali menyapa Anda. Kali ini di seputar ID Sulsel kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Seorang mucikari, 2 wanita pekerja seks komersial dan seorang pria hidung belang diringkus polisi. Maraknya penimbunan BBM di Luwu diduga di-backingi oknum polisi. Unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu menolak wacana kenaikan harga BBM. Pemirsa, selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar ID Sulsel selengkapnya. Ya pemirsa, seorang mucikari, 2 wanita pekerja seks komersial beserta seorang pria hidung belang diringkus Satreskrim Polres Parepare di sebuah hotel. Keempatnya terciduk setelah adanya laporan warga. Satreskrim Polres Parepare berhasil mengamankan 2 wanita PSK dan seorang pria yang menjadi mucikari serta seorang pria hidung belang di sebuah kamar hotel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keempatnya diamankan setelah adanya laporan warga yang resah dengan adanya praktek prostitusi online di salah satu hotel di Kota Parepare. Dari laporan polisi, modus pelaku praktek prostitusi online ini dengan memanfaatkan aplikasi media sosial untuk menjanjikan para wanita PSK tersebut. Dengan bayaran 300.000, hasilnya nanti akan dibagi ke sang mucikari. Untuk modusnya, mucikari memasarkan lewat aplikasi WeChat. Kemudian pelanggannya datang, si lelaki hidung belangnya untuk menerima pesanan, kemudian didapat di salah satu kamar dan di salah satu hotel yang ada di Kota Parepare dengan biaya sekitar Rp300.000 dengan bagi hasil dengan mucikarinya. Seluruh pelaku kini telah ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, serta pasal 296 KUHP dengan ancaman hukum pidana 2 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadinya kelangkaan BBM diduga akibat dampak dari maraknya penimbunan oleh oknum tertentu. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, di mana puluhan jergen berisi BBM jenis solar disembunyikan di belakang rumah warga. Mirisnya aksi ini diduga kuat di-backingi oleh oknum kepolisian. Puluhan jergen berisi solar subsidi ditimbun di Desa Padang Lampe, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. BBM jenis solar didapatkan dari SPBU dengan harga subsidi lalu ditimbun dalam jumlah besar untuk dijual dengan harga industri. Rencananya, BBM tersebut akan dikirim ke perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Mirisnya, bisnis haram ini diduga kuat melibatkan anggota polisi dari Polres Luwu sebagai backingan pelaku. Para penimbun mengaku melakukan setoran uang ke anggota polisi untuk melindungi bisnis ilegal mereka agar bebas dari jeretan hukum. Untuk mendapatkan solar subsidi dalam jumlah besar, para pelaku terlebih dahulu mengumpulkan BBM dari SPBU menggunakan mobil minibus. Modusnya, yakni ikut mengantri dengan kendaraan lain. Setelah melakukan pengisian dan memastikan tangki full, mereka kembali menampung untuk memindahkan BBM tersebut. Modus ini dilakukan berulang kali hingga BBM di SPBU kosong. Setelah seluruh penampungan berisi full, BBM lalu dijemput menggunakan mobil pick-up untuk diangkut ke Morowali, Sulawesi Tengah. Meski praktek ilegal ini sudah berlangsung lama, namun para pelaku mengaku belum pernah tersentuh hukum karena sebagian hasil bisnis haramnya itu disetor ke polisi yang menjadi backingannya. Di pinggiran sawah kalau ada tempat sembunyi. Iya, baru pergi lagi. Pergi lagi. Jadi berapa untuk harganya? 25.000. 25.000. Tidak pernah sih mencurigai itu orang itu dulu, nggak kenapa waktu sering Indonesia. Tidak juga sekali, karena lari jadi. Siapa namanya itu polisi? Bajo. Nama lainnya siapa? Siapa nama lainnya?
Iya, 2 orang dua, enggak tahu tuh siapa namanya. Anggota mana? Di Polres. Polres mana? Lupa. Polres Luwu. Iya. 2 orang. Selain di Kabupaten Luwu, aksi yang sama juga terjadi di Kota Palopo dan disinyalir melibatkan oknum petugas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Sulawesi Selatan diminta untuk menjadikan Luwu Raya sebagai atensi untuk mengungkap penimbunan BBM subsidi yang disinyalir banyak melibatkan oknum polisi. Ada polisi yang punya ini, Pak. Dari Kabupaten Luwu, Tim Liputan iNews melaporkan. Personil Polsek Soreang Kota Parepare menggagalkan 3,3 ton BBM jenis solar bersubsidi. 2 tersangka diamankan dalam kejadian ini. 2 pelaku penyeludupan BBM jenis solar bersubsidi atas nama AW dan IL diamankan personel Polsek Soreang, Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap dengan dugaan penyeludupan bahan bakar minyak bersubsidi. Kedua pelaku penyeludupan 3 ton BBM jenis solar bersubsidi itu beroperasi dengan membeli solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan dan kemudian memindahkannya di jergen yang disiapkan di atas truknya. Dari keterangan polisi, pelaku akan membawa BBM solar ini ke wilayah Luwu Timur untuk dijual kembali. Barang bukti puluhan jergen berisikan BBM solar serta truk kini telah disita polisi. Karena perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Polsek Soreang yang di-backup oleh Satreskrim Polres Parepare mencium adanya penyelundupan ataupun pengangkutan tanpa izin BBM jenis solar subsidi ini, kemudian mengamankan di Polsek Soreang. Kemudian kita tangani dengan sidik dan sudah kita tahan 2 orang tersebut dan barang bukti sudah kita sita. Rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencananya dibawa ke Luwu Timur. Dari hasil interogasi kedua orang tersebut bahwa Kabupaten Luwu Timur sedang kelangkaan BBM. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu menolak wacana kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar yang berakhir ricuh. Masa aksi yang hendak menahan paksa mobil truk sebagai panggung orasi dihalau polisi hingga saling dorong pun tak terhindarkan. Keributan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa aksi yang hendak menahan mobil truk untuk dijadikan panggung orasi dihalau aparat kepolisian. Akibatnya, saling dorong pun tak terhindarkan. Masa aksi yang sempat kesal bahkan beberapa kali memukul mobil truk yang melintas. Usai terlibat keributan, masa aksi pun melanjutkan orasinya sambil membakar ban bekas dan menutup full badan Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Dalam aksinya, mahasiswa menolak wacana kenaikan harga BBM dan menolak kebijakan pemerintah yang tidak lagi pro terhadap rakyat. BBM merupakan bahan dasar atau kebutuhan dasar masyarakat negara Republik Indonesia, saudara sekalian. Apabila BBM dinaikkan, otomatis akan mempengaruhi seluruh kebutuhan masyarakat, saudara sekalian, mulai dari bahan pokok untuk transportasi dan lain sebagainya. Di lokasi berbeda, puluhan mahasiswa gabungan dari Aliansi HMI Sulawesi Selatan berunjuk rasa sambil membakar ban bekas di tengah jalan di bawah jembatan layang flyover Makassar. Masa aksi juga menyuarakan penolakan wacana kenaikan harga BBM yang dinilai dapat menyengsarakan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dari Makassar, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara menangkap spesialis pelaku pencurian sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 3 unit motor hasil curian. Pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa pasrah saat digiring Satreskrim Polres Luwu Utara. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 3 unit sepeda motor hasil curian. Untuk mengelabui petugas, pelaku menjual hasil motor curiannya ke pelosok desa terpencil yang belum terjangkau kendaraan roda 4.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pelaku mulai merencanakan pencurian saat pelaku kehabisan uang untuk kebutuhan keluarga. Modus pelaku yakni mencuri motor yang terparkir di tempat sunyi lalu membuka kunci menggunakan potongan besi yang sudah dimodifikasi. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat 363-362 dengan ancaman 5 tahun penjara. Tersangka tersebut kita bisa mengembangkan ke 2 TKP yang lain. Ya, jadi sementara kita bisa mengungkap 3 TKP. Ya, jadi sepeda motor sebagai barang bukti sudah kita amankan. Untuk tersangka pemetiknya ini baru 1. Untuk yang lain kita sedang kembangkan, termasuk dari 480 atau penadahnya. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah kunci yang dipergunakan oleh tersangka untuk membuka kunci stang. Ya, ini bentuknya seperti ini. Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus curanmor tersebut, termasuk mencari para penadah dan jaringan pelaku lainnya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya Walhi tolak pembangunan rel kereta api di Makassar, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan memastikan pembangunan jalur rel kereta api Makassar Maros segmen E tetap pada desain grade atau darat. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang menginginkan desain rel elevated atau melayang. Desakan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang menginginkan desain rel elevated atau melayang untuk pembangunan jalur kereta api Makassar. Jalur kereta api Makassar merupakan bagian dari proyek kereta api Makassar Parepare. Proyek tersebut masuk dalam segmen E menghubungkan Maros Makassar. Kepala Badan Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan Aman Nagapa yang ditemui di kantornya di Kabupaten Maros memastikan pembangunan jalur kereta api segmen E tetap pada desain grade atau darat. Menurutnya, jalur kereta api di Makassar tidak memungkinkan untuk dibangun secara elevated seperti di Palembang. Pasalnya, jalur kereta api masuk di jalur utama perkotaan sehingga memang harus elevated. Sedangkan, trus di Makassar belum masuk ke dalam kota sehingga aspek perencanaan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknik saja, tetapi juga aspek efisiensinya. Jalur kereta api yang segera dibangun dikatakan melintasi wilayah pesisir kota Makassar dan bukan melewati kawasan padat penduduk. Jika kemudian hari akan ada penambahan jalur ke dalam kota Makassar, seperti ke wilayah Kecamatan Panakukan, pihaknya juga mengaku akan mendukung elevated. Namun, untuk sementara pihak Balai Kereta Api Sulawesi Selatan masih fokus membangun kereta api Makassar Parepare. Kepala Badan Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan Aman Nagapa menegaskan, proyek ini sudah lama dicanangkan beberapa tahun silam. Sementara dirinya baru menjabat pada tahun 2021 hingga saat ini, di mana berkas administrasi seperti izin AMDAL, RT/RW sudah diurus sebelum ia menjabat. Yang jelas sudah tadi disampaikan bahwa kita dikasih waktu untuk bisa menuntaskan pengadaan. Jadi sekarang itu yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita mampu mengawal pembangunan ini
supaya tuntas dengan judulnya Makassar Parepare. Nah itu saya kira poinnya. Terima kasih. Rencananya, pada bulan Oktober, jalur kereta api Maros Baru akan beroperasi perdana mengangkut penumpang. Dari Maros, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Dilihat tiangnya kecil sekali, karena dia masuk di dalam jalur utama, sehingga tidak ada lagi ruang. Ya, pemirsa, menyusul rencana pembangunan rel kereta api di Kota Makassar mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Pasalnya, proyek tersebut dianggap harus dihentikan karena rawan konflik pembebasan lahan dan tidak adanya keterbukaan terhadap analisis dampak lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin usai menjadi narasumber yang mengangkat tema rel kereta api Jangan Rampas Tanah Rakyat. Muhammad Al-Amin mengatakan ada 5 alasan Walhi menolak rencana proyek kereta api di Makassar. Pada dasarnya setelah kami melakukan kajian awal, jadi masih awal dan masih awam sebenarnya, belum layak diakses publik, tetapi sudah kami anggap penting. Ada 5 hal yang mendasar kenapa proyek ini harus dipertimbangkan. Pertama, kesesuaian lokasinya. Apakah tempat atau lokasi pembangunan kereta apinya sudah layak atau sudah tepat atau tidak. Kami mendapatkan bahwa di lokasi yang rencana pembangunan rel kereta api itu, pertama secara administrasi pertanahannya masih amburadul, masih banyak pihak yang mengklaim atas tanah itu. Yang kedua, lokasi itu relatif bisa menimbulkan banjir. Kalau kegiatan pembangunan rel kereta api itu menimbulkan banjir, maka kegiatan ekonomi di sekitarnya juga akan terganggu. Pergudangan dan beberapa tempat-tempat masyarakat, wilayah-wilayah kelola masyarakat juga akan terganggu. Yang ketiga, harga tanahnya. Masyarakat itu bisa saja menolak pembebasan lahan karena biaya pembebasan lahannya rendah. Nah, kalau demikian terjadi maka akan menimbulkan konflik lahan. Masyarakat bisa menggugat dan bisa melakukan perlawanan atas proyek itu. Nah, yang keempat, tidak adanya keterbukaan informasi. Jadi masyarakat sejauh ini belum membaca, belum melihat peta rencana pembangunan rel kereta api dan analisis dampak lingkungan atau strategi mitigasi perubahan lingkungan yang akan terjadi. Berdasarkan 4 temuan itu, kami melihat bahwa sepertinya pemerintah provinsi dan pusat tidak serius membangun rel kereta api dengan secara ramah lingkungan, secara bermakna begitu. Membangun rel kereta api tanpa ada konflik lingkungan dan dampak konflik sosial dan dampak lingkungan. Berdasarkan pengamatan sementara itu, ya sebaiknya kami bersikap lebih baik proyek ini dihentikan saja daripada di kemudian hari menimbulkan masalah, masyarakat menjadi korban, lingkungan menjadi rusak, banjir terjadi dan masyarakat dirugikan. Nah, itu yang membentuk sikap Walhi agar meminta pemerintah menghentikan proyek ini dari rencana awal. Jalur darat dan jalur udara itu seperti apa Walhi melihat? Sejauh ini mohon maaf saya belum bisa memilih, ya, karena sekali lagi sikapnya Walhi sekarang menolak pembangunan rel kereta api, jadi belum memilih antara atas atau bawah begitu. Yang terpenting, rencana pembangunan rel kereta api yang sekarang digagas pemerintah pusat dan daerah atau provinsi itu rentan, itu beresiko terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam. Yang kedua, memicu konflik sosial. Karena 2 hal itu akan terjadi, maka sebaiknya kami dalam hal ini menyatakan lebih baik kami tolak saja. Kami minta untuk dihentikan pembangunan. Tadi juga sempat menyinggung soal adanya pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dari proyek ini, seperti apa? Ya. Saya begini, saya mendengar bahwa alasan pemerintah pusat dan daerah atau provinsi bahwa proyek ini tidak bisa dilakukan secara dengan metode lain karena pertimbangan anggaran yang terbatas, gitu ya, atau ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai proyek kereta api ini dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, pertanyaannya, proyek rel kereta api ini untuk siapa, begitu? Dan apakah pemerintah tidak
tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat ketika proyek ini berbahaya atau menimbulkan kerusakan lingkungan di kemudian hari. Proyek ini dibangun berdasarkan analisanya berdasarkan kepentingan siapa. Saya berharap proyek infrastruktur di Republik ini dibangun berdasarkan kondisi real di masyarakat, di lapangan. Soal itu biayanya rendah atau tinggi, itu konsekuensi dari pembangunan infrastruktur. Jadi pemerintah tidak boleh mengabaikan bahwa biaya infrastruktur yang tinggi itu tidak boleh dilanjutkan, dikerjakan. Karena apa? Semakin besar biaya infrastruktur, maka semakin rendah resiko lingkungan yang ditimbulkan atau resiko sosial yang dihasilkan. Nah, maka oleh karena itu, sekali lagi sepertinya kami melihat memang ada kepentingan tertentu, ada barang proyek ini mau dipaksakan tanpa melihat kondisi real atau dampak sosial dan lingkungan yang akan terjadi. Nah, sekali lagi semuanya akan terbantahkan dari kajian lingkungannya. Kami minta pemerintah buka atau Balai Kereta Api Nasional buka hasil kajian mereka tentang sustainable tentang kesesuaian lingkungannya begitu. Kalau memang proyek ini harus berbiaya mahal, ya harus berbiaya mahal. Itu konsekuensi dari pembangunan. Tidak boleh kemudian kita menganggap proyeknya dengan biaya terbatas atau biaya seadanya untuk kepentingan jangka panjang. Itu menurut saya mustahil. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, event Magical Toraja yang digagas oleh Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia menghadirkan karnaval fashion budaya yang menarik perhatian ribuan pasang mata di lapangan Bakti Rantepao pada Kamis lalu. Karnaval fashion budaya pada perhelatan event Magical Toraja kali ini diikuti oleh beberapa seniman asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang memperagakan kostum karnaval unik dengan makna menarik di setiap kostum yang mereka peragakan saat pawai di jalan. Mereka memperagakan kostum karnaval sesuai dengan makna dari kostum mereka yang akan dinilai langsung oleh Dewan Juri di lokasi pembukaan event Magical Toraja ini. Selain karnaval budaya, event Magical Toraja ini juga mengadakan lomba marching band dan drum band yang juga tak kalah menarik. Saya sangat berterima kasih dan merasa terhormat diundang di tempat di acara ini dan bersama-sama bisa ikut karnaval karena memang kami sendiri sangat dekat dengan masyarakat Toraja di Makassar karena kontribusi masyarakat Toraja terhadap pembangunan Makassar begitu besar. Dan para cerdik-cendekiawan juga memberi andil yang besar bagi nasihat-nasihat yang kami jalankan untuk membangun Makassar yang lebih baik. Terima kasih seluruh masyarakat Toraja, Kure Sumanga, Siulu Solo Nasang. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan sangat berterima kasih dan sangat terhormat diundang dan ikut serta dalam event Magical Toraja ini. Karena masyarakat Toraja juga memiliki andil besar dalam kemajuan Kota Makassar. Dari Toraja, Tim Liputan iNews melaporkan. Di belakang bisa cantik-cantik semua di belakang. Pemirsa, informasi dari Rantepao tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam program seputar iNews Social untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya yang hanya dapat Anda saksikan di RCTI. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Selamat kita pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari
Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.